ngerekam podcast dan itu temanya benar-benar varian. Apa aja? Pop culture, kebodohan-kebodohan kita. Iya. Buka-buka aib sendiri gitu ya. Gimana ternyata membuka aib ini menjadi sajian yang diincar publik ya. Betul. Kita sih emang anaknya daripada diomongin, kita mending ngomongin diri sendiri. Iya, Jadi benar. rilis aja konsepnya. Jadi si rapot ini biasanya tiap seminggu sekali tuh tayang episode baru di hari Kamis. Terus tapi sebelumnya mau ngajak teman-teman dulu nih, teman-teman rekan media untuk nyalain kameranya, boleh ya? Boleh Biar dong. kita bisa lihat air mukanya kayak gimana sih, begitu. Kalau sama kita mah nggak masalah, belum mandi juga kita juga manusia, paham. Santai aja. Di sini kita semua muka nggak semua sih, dia cakep, gua karakter. Lo Kita sih karakter lah. Nah, terus dari si podcast reguler ini yang biasanya tayang di hari Kamis, tahun lalu kami sempat membuat karya namanya Mau Nggak Mau, ya kan? Ada 30 episode, ceritanya tentang pertemanan gitu ya. Karena lagi-lagi kita juga nggak bisa acting ya, jadi lebih ke ya udah kita nyeritain seputar keseharian aja gitu. Lo sebagai teman tuh kayak gimana gitu. Nah, di tahun ini ternyata kita ketemu lagi. Hadir lagi. Mau Nggak Mau season 2. Di mana ceritanya gimana tadi nih? Jadi bener-bener dia udah paling ngapalin sih semalam ya. Harusnya gitu ya. Ya, biarpun kita kelihatannya sahabatan, emang ada MT-MT-an di sini juga terjadi. Benar ya, conteknya mau gue hapus dulu. Jadi Mau Nggak Mau season 2 ini kita hadir lagi di bulan Ramadan lagi. Dan ini kalau ditanya mau nggak mau tuh apa sih sebenarnya? Nah, kita menyebutnya adalah cinematic audio series. Kenapa disebutnya kayak gitu? Karena as simple as ini kita kayak nonton film tapi nggak ada visualnya. Jadi audio. Makanya emang dari Mau Nggak Mau pertama itu biar lebih lezat, biar lebih renyah kalau mau dengerin si cinematic audio series ini gunakan headphone. Betul sekali, headphone, earphone itu yang terpenting. Apalagi di season 2 ini ada satu teknis yang ntar aja deh dengerin deh ya. Itu bisa membuat kayak kok suara di situ? Kok suara? Gitu lah. Dan seputar ceritanya Din, gimana Din? Di season 2 ini ceritanya tentang boleh ada yang kerja selain saya? Saya udah dari tadi ya. Keren. Oke, jadi Mau Nggak Mau season 2 ini menceritakan tentang masih seputar pertemanan, tapi ini lebih ke petualangan kami berempat untuk menyelesaikan misi-misi yang ada. Misi-misi kehidupan kan kalau di dunia nyata tuh kita juga ada misi-misi ya. Benar. Misi mencari cuan, misi agar tidak kena macet, yang mungkin ya. Nah, permisi. Excuse me, message you. Nah, jadi si misi-misi ini akan disampaikan dalam 4 genre cerita gitu. Ceritanya ada apa aja kan? Ceritanya yang pertama kita mulai dari nostalgia. Ada nostalgia. Betul, terus kemudian kita masuk ke kita ke ini Silat dulu. kerajaan. Silat kerajaan dulu. Benar. Kemudian kita masuk kepada yang sedikit mencekam. Menegangkan. Gitu ya. Dan terakhir ada di kehidupan fantasi. Gitu. Dunia tipu-tipu begitu. Seperti dunia di masa sekarang ya. Betul. Gitu. Dan yang lebih serunya lagi, selain tadi kita bilang ini satu cerita yang dibungkus dalam 4 genre, cerita ini juga disampaikan, diarahkan oleh 4 sutradara. Yakni ada Siggy Malang, ini dulu sebelah saya dulu yang bernama Reza Chandika. Kemudian juga ada kakak Siggy Malang. Ada Tumpal Tambu Bolon. Dan juga kakak Naya Anandika. Itu dia, sudah bergabung juga bersama kami. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama sutradara-sutradara lain, karena mungkin di sini media ada yang gini, terus 4 media itu apa yang beda ya? Gitu loh kan, ceritanya satu nih. Betul. Gitu kan? Nah, tapi sebelumnya kita mau kasih lihat dulu ke teman-teman ini
semacam apa ya, highlight dari proses pengerjaan Mau Nggak Mau season 2 ini yang sebenarnya udah terinisiasi di bulan September ya? Betul, September. dari September. Ya, jadi first meetingnya tuh September. Kita brainstorm sama tim penulis. Kita ngayal-ngayal dulu nih. Kira-kira kita mau gimana ceritanya. Terus kita ngayal-ngayal, siapa ya bintang tamunya? Sutradara yang nyata masih kemudian ya. Itu masih dalam khayalan. Selain sutradara dan genre, kita juga berpikir gimana kalau kita bekerja sama dengan 4 ilustrator juga. Gitu. Udah. Ya, jadi serba 4 kayak kita 4 ya. Oh iya benar. Ya. Dan dirasa kan menurut gue pribadi gitu, kayak selama 2 tahun ini tuh lebih asik kalau buat karya saling berkolaborasi. Sih, jadi nggak cuma satu doang, gitu kan. Di bulan September kita udah mulai mikir-mikir halu-halu, realisasilah di bulan Desember, itu jadi workshop pertama, dan akhirnya bergabunglah ke 3 sutradara lainnya. Dari tim juga, betul, gitu, untuk mempermudah prosesnya, karena kan kita juga belajar dari tahun lalu, apa nih yang bisa diperbaiki lagi di tahun ini. Benar. Lalu di bulan Januari akhirnya kita melakukan rekaman gitu ya. Recording. Berapa lama? Sebulan? 2 bulan? Rekamannya sebulan. Habis itu Februari masuk ke post-pro. Betul. Dan tentunya ini juga alhamdulillah kita ada budgetnya itu ya. Untuk karena lagi-lagi protokol kesehatan harus dilakukan. Jadi memang semua produksi yang kita lakukan ini sudah mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kalau terus nggak apa-apa. Yang penting semuanya sehat walafiat. Kalau di X-ray sih udah rada dol ya. Iya, begitulah ya. Namanya juga buat karya. Lumayan gitu. Padahal kita udah rekaman ya, tapi kayak ngelihat tadi aja deg-degan. Deg-degan, kenapa deg-degan? Karena lagi-lagi kan kita tuh suka banget eksplorasi. Gitu loh. Jadi kalau ditanya perbedaannya apa nih, Mau Nggak Mau 1 sama kedua, kita tuh banyak banget eksplorasi sebenarnya dari teknis audionya. Nanti yang akan bisa sama-sama dinikmati gitu ya. Dari alur cerita aja tuh juga lebih nantang banget ya tahun ini. Benar, nantang-nantangin diri sendiri ya. Iya. Orang nyangka 4 cerita nih beda-beda apa gimana ya? Itu dia. Dan yang pasti di sini sih Reza seneng ya, karena kalau tahun lalu dia director 30 episode. Kayak alhamdulillah. Tapi Anda jangan sedih karena maksudnya kita sebagai director ini selain mendirect ceritanya, kita juga ini lebih ke teknis sih, kayak ikutan mixing dan mastering juga. Jadi ini emang serius banget. Jadi kalau ditanya bedanya Rapot sama Mau Nggak Mau ini apa sih gitu. Rapot seperti podcast pada umumnya, kita ngobrol aja gitu. Cuman si Mau Nggak Mau season 2 ini tuh beneran cinematic audio series, di mana audionya tuh nggak cuma gitu doang. Gitu. Kalau mungkin ibaratnya acting, kalau misalnya kita acting pakai gesture juga gitu, itu mungkin jadi jauh lebih mudah. Sedangkan ini sekarang kita harus beneran suara, hanya di suara gitu, konsen di suara. Gitu. Dan sebelumnya kita juga mau ngasih tahu dulu nih bahwa Rapot juga akhirnya punya website. Maunggakmau.com. Jadi boleh langsung dilihat-lihat aja, siapa tahu penasaran nih sebelum Mau Nggak Mau season 2, mau lihat Mau Nggak Mau season 1 tuh kayak gimana sih? Rangkum di www.maunggakmau.com. Boleh langsung dicek nanti sembari buat artikel gitu ya. Video-video tadi, teaser-teaser, trailer juga ada di situ semua. Gitu. Silahkan dicomot ya di sini. Nah, ngomongin 3 sutradara lainnya nih yang mau ya. Itu dia. Terima kasih ya. Terharu ya. Gitu. Kita mau undang dulu, ada Tumpal Tabu Bolon, Sigi Wimala dan Naya Nindita yang sudah bergabung bersama kami. Hai teman-teman. Halo. Kita mau ngajak ngobrol dulu nih buat teman-teman semuanya. Ada Tumpal, hai Tumpal. Halo teman-teman. Cakep banget nih Tumpal hari ini, Mas. Ada Naya Nindita di sini. Hai. Dan ada juga Wimala. Hai Kak Sigi. Hai Kak Sigi. Nah, ini kan sebenarnya kita tahu mereka bertiga ini biasanya bekerja di ranah film ya. Betul. Nah, tiba-tiba mau nih mendirect Mau Nggak Mau season 2. Apa sih bedanya ngedirect audio dan film? Gitu ya. Kita boleh tanya satu-satu nih, dari Tumpal dulu, Kak Sigi baru Naya. Silakan Tumpal. Bedanya nggak ada gambarnya satu. Jadi lebih sulit atau gimana tuh Bang? Bingung sih, gue asli bingung
ini gimana ya caranya. Tapi karena kerja sama teman-teman rapot dibantuin banget, jadi terima kasih teman-teman rapot. Oh, kita yang terima kasih. Kita yang terima kasih. Nah, Tumpal ini selain director juga Tumpal dan timnya Tumpal itu bantuin mau nggak mau untuk skripnya. Benar. Jadi kalau mungkin di sini ada teman-teman yang udah dengerin mau nggak mau season 1, ceritanya bisa begitu ya. Tumpal and Crew membantu kami semua dan akhirnya mau bergabung kembali di season 2 ini. Nah, tadi kalau dibilang Tumpal, aduh, yang pertama bedanya nggak ada gambarnya ya. Jadi menjadi tantangan tersendiri gitu ya, Pal ya, untuk lo ngedirect suara gitu. Nah, penasaran Kak Sigi nih, ngedirect suara sama ngedirect film tuh jadinya beda nggak teknisnya? Dan ini soalnya pertama kali juga ya buat Kak Sigi gitu. Gimana Kak? Jadi sebenarnya jadi kayak pembelajaran juga, karena ini pengalaman pertama kali untuk bermain di ranah audio ya. Karena pertama saat mendirect di studio itu benar-benar nggak tahu ini gue mesti ngapain ya, karena biasanya kita ada adegan gitu. Kalau di studio ya kita gue juga nggak tahu, waktu datang tuh kayak clueless gitu. Tapi untungnya seperti si Tumpal bilang, yang beruntung, aku nggak seberuntung karena diberi kesempatan untuk ikutan ini, karena yang lebih mendapatkan benefit itu aku jadi banyak belajar dari kalian. Ya ampun Kak. Ya, gimana belajar dari kita? Apa jadi belajar makan kali ya? Kita rajin banget makannya. Karena konsumsi nggak susah loh. Kebetulan pada saat rekaman ya. Betul kan Kak? Gitu. Nah terus Kak, pertanyaan selanjutnya Kak, kok mau sih Kak? Kayaknya ini jujur loh. Pengen nanya Kak, kenapa mau ya Kak? Dari pertama waktu dikasih tahu, kasih gue malam mau yang benar nih. Gitu. Gimana Kak? Waktu pertama kali diajak. Ya, benar, aku kayak namanya secara jujur banget nih, aku bilang ini kesempatan untuk belajar tuh susah ya. Kita kalau dikasih kesempatan kita harus bersyukur, karena kayak aku beruntung bahwa ada medium lain yang bisa aku coba dan kerjakan, dan beruntung di support sama teman-teman yang udah berpengalaman. Dan nggak gampang loh kalau untuk translate suatu adegan hanya dengan suara. Dan kalian waktu di studio itu luar biasa banget, karena even kita waktu syuting pun kalau dengan visual, dengan gambar pun kadang aktor nggak dengan mudah bisa portray suatu emosi. Tapi dengan kalian, hanya dengan suara kalian aja bisa penetrate that medium gitu, yang orang yang dengar pun bisa tahu apa yang mereka lihat dan mereka rasakan gitu. Jadi kudos untuk kalian sih. Aku sih sebenarnya gaji buta di sini. Hati kita kayak dipeluk gitu denger bicara nih. Kita juga boleh ini kali ya, bisa bocorin sebenarnya di genre mana sutradara ini ngarang ceritanya gitu, bermain kali ya? Gitu, iya, betul. Boleh kali ya? Boleh kali ya? Silahkan. Okay, jadi akan ada 4 genre tadi yang seperti gue bilang. Ada nostalgia itu didirect sama gue sendiri. Betul, sama Reza. Terus ada Silat Kerajaan yang didirect sama Tumpal Bolon. Dan yang thriller, menegangkan, mencekam tidak gitu. disangka tidak dinyangka, ternyata Kak Sigi mengiyakan. Ya. Dan ini yang terpecah, Kehidupan Fantasi. Disutradarai oleh Naya Anindita. Nay, gimana biasanya ngedirect film? Ini ngedirect audio disuruh halu lagi. Combo tuh. Gimana tuh, Nay? Kebetulan karena gue anaknya seneng halu-haluan, jadi gue bahagia banget ketika dipilih. Jadi sutradara yang ngerjain musikal. Oke. Jadi buat gue nggak sulit ketika ketika dapat skripnya, terus udah gitu kayak ngayalnya tuh enak banget, bebas banget. Gimana caranya bisa nge-portray fantasi yang super halu banget, tapi tanpa visual, tapi lewat suara gitu. Dan itu salah satu challenge yang cukup besar, dan gue bangga banget terpilih menjadi salah satu sutradara Rapot. Sorry lebih lu
alhamdulillah makasih udah mau. Iya. Gitu ya. Ini orang kayak kita jampe-jampe pada ya. Setelah tahun lalu di MGM season 1 itu Naya bantuin kita juga sebagai pengisi suara. Benar. Nah, di tahun ini Naya menjadi director. Terima kasih ya Naya udah banget. Iya, makasih ya, role gue naik guys dari pengisi suara telenovela jadi sutradara. Bentar lagi Naya mau jadi founder nggak? Nah, tadi yang dibilang ya bahwa ngeditnya itu loh ketika post pro-nya itu yang sebenarnya juga jadi pengalaman yang berbeda dan seru gitu ya. Betul. Tumpal boleh diceritain nggak proses post production-nya? Ini mungkin rada teknis, cuman mungkin kalau teman-teman nanti dengerin gitu ya. Kayak gimana tuh dari suara ini ke sini, gimana tuh, ada ribet-ribetnya, ada seru-serunya atau gimana Tumpal? Wah, seru banget. Maksudnya kita membuat dunia kan dengan audio gitu. Kayak gue boleh bocorin nggak dikit-dikit? Dikit, boleh dikit aja. Ya maksudnya ini timeline gue tuh namanya udah kerajaan kan. Ya udah. Ada tuh suara-suara yang nggak ada abad 21 ini zaman kita sekarang gitu. Terus teknis lain, gue sebenarnya belum pernah sampai masuk ke studio untuk merekam suara sama bikin efek gitu. Jadi kesempatan pertama untuk bisa melakukan itu dan seru banget. Jadi ngayal-ngayal suara juga ya Pal ya. Ini kira-kira gimana ya suaranya A misalkan gitu? Kalau itu dibantu dengan teman-teman pos ya. Iya. Ada Moko dan kru ya yang sekarang juga masih bekerja. Betul. Terima kasih Moko juga yang udah ikut bekerja sama bareng kita. Terus ya tadi sih sebenarnya kalau gue boleh rangkum ya, si post pro ini seru-seru deg-degan. Karena kayak gini, kalau lo ngedirect yang ada visualnya kan lo udah tahu kalau lo mau ada suara plastik, kotornya plastik itu terus lo di mana letaknya. Benar. Gitu. Sedangkan kalau audio itu kayak gue mau ada suara plastik yang diremes. Nah, plastiknya tapi plastik cuba ya. Kan satu plastik apa? Terus dua, itu suara mau ada di mana nih? Ada di depan, ada di belakang lo gitu. Balik lagi sebenarnya ini jadi satu ranah bermain eksplorasi yang seru juga gitu. Dan sekarang Reza juga lagi mengalami itu ya. Reza sebagai director yang belum kita tanya nih. Lagi berkutat dengan itu. Boleh diceritain Reza? Bener. Nah, iya tadi gue bilang sih bahwa serunya adalah kita bisa mengeksplor. Oh ternyata tuh audio bisa dibuat kayak gitu ya. Gitu. Karena gini, basicnya kan kita bertiga kerja di radio gitu dan kita tahu banget lah radio play itu kayak gimana. Dan kebetulan saya juga waktu itu jadi produser radio yang ngebuat radio play di perusahaan dulu kita kerja gitu. Dan sekarang dengan ada mau nggak mau season 2 ini dikasih ranah bermain yang lebih luas ibaratnya. Dan menantang pula. Benar. Dan liar lagi ya. Liar banget karena kayak dering handphone aja kita cari. Iya betul. Dering handphone yang kayak gimana nih? Nah itu baru dering handphone terus ditaruhnya mau di mana nih? Gitu ternyata ruang bermainnya tuh seluas itu. That's why kita bilangnya mau nggak mau season 2 ini adalah cinematic audio series. All around you. Itu dia. Nah, kalau Reza sendiri, lo kan menjadi talent juga, dan lo menjadi director juga. Apakah nggak pecah pala Anda tuh? Ya, nggak usah ditanya. Untuk kamu bilang Virgo. Bintang Virgo adalah pemuji kesempurnaan. Kalau sampai pemuja Virgo udah ngegerus Panadol, ya lo tau lah. Jadi pokoknya jangan lupa untuk dengerin ini. Kita juga belum ngasih tahu ya bahwa si mau nggak mau season 2 ini akan hadir di hari pertama bulan Ramadan. Jadi ditunggu dulu hilal nak gitunya. Nanti kalau misalnya udah ketemu hilal nak, nanti misalnya Senin. Nanti kita akan setiap Senin itu akan dia mengeluarkan. Nah, gitu. Yang berbeda dari mau nggak mau yang pertama. Perilisannya gitu ya. Waktu itu kan kita 30 episode dan tiap hari. Tiap hari rilis. Nah, sekarang ini juga kita ngobrol sama pendengar rapot gitu ya. Serunya kayak gimana nih gitu. Udah dikasih opini-opini, masukan dan akhirnya kita juga rilisnya jadi di hari pertama bulan Ramadan. Misal itu dari Selasa gitu ya. Dari Selasa kita akan langsung tanpa suruh nunggu 4 episode dikasih. Gitu. Lu ulang
sampai kental. Jadi selama sebulan ini akan ditemenin seminggu sekali, kayak langsung 4 episode. Ya, 4 episode ini termasuk dalam, maksudnya 4 episode dalam satu genre, gitu ya. Tapi nanti di minggu terakhir akan ada 1 episode yang wow. Gitu. Nah, gitu. Jadi terus 1 episode itu disutradari sama siapa ya? Coba. Gitu. Jadi tebak buah manggis. akan ada 3 minggu, gitu ya. Terus habis itu 3 minggu ini 4 episode. Minggu terakhirnya adalah 1 episode, gitu. Kenapa ya 1 episode doang? Coba kita mau nanya-nanya Melon nih sebagai produser di sini. Gimana Melon? Season 2 sama season 1 bedanya di mananya gitu? Yang paling beda sih sebenarnya kerja dengan 4 orang director sih. Itu gue sangat merasakan perbedaan style dari Reza ke Tumpal, ke Sigi, ke Naya, dan semuanya tuh gue jadi belajar banyak banget, justru malah kayak kalau Reza kan obviously gue udah tahu banget Reza lah ya. Oh, Tumpal begini, Sigi begini, Naya begini, tuh kayak sebuah apa ya, perspektif baru gitu, kayak oh ternyata semuanya emang bisa nih dengan perspektif masing-masing, dan keren banget. Ya, jadi sebenarnya bisa dibilang ini adalah satu cerita dengan 4 rasa. Boleh? Betul. Bisa. Satu cerita dengan 4 rasa gitu. Nah, tadi lagi-lagi ini yang kita belum tambahin ya, bahwa selain ada 4 director, 4 genre, dan 4 ilustrator yang belum bisa hadir hari ini, tapi kita akan sebut satu-satu. Jadi boleh langsung kalau penasaran siapa aja sih ilustrator yang bekerja sama di Mau Nggak Mau season 2 ini. Ada Gurat Nadi. Gurat Nadi. Gurat Nadi. Oh iya benar, Rusto Usman. Ada Wahyu Ramdana, ada Hari Ramadan dan Wastana Haikal. Terima kasih buat 4 ilustrator juga yang sudah memberikan rasa berbeda juga ya. Betul, karena benar-benar apa ya, merepresent lah gitu cerita di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang gimana sih, nah langsung lihat di feednya Rapot Bisa, di maunggakmau.com pun bisa. Boleh, tuh semuanya udah kerilis. Terus tadi kita juga sempat lihat di video highlight yang kita tampilin ya, bahwa alhamdulillah banyak juga yang mau bermain di Mau Nggak Mau season 2 ini. Teman-teman yang baik hati yang mau meluangkan waktunya juga gitu untuk apa ya, menciptakan dunia-dunia yang sangat fantasi ini ya. Benar. Kalau boleh kita kasih gambar-gambar dari ilustrator seperti kata Dila ya, boleh langsung lihat di Instagramnya @_rapot. Dan untuk teman-teman kita yang ikut bergabung. Benar, teman-teman bintang tamu, terima kasih banyak. Kita akan sebutin ya satu-satu. Ada Rio Wicaksono, ada Najwa Shihab, halo. Ada Dimas Danang, Teza Sumendra, Sheryl Shenavia, Bimoki. Betul, ada Gilang Gombloh, ada Mas Lukman Sardi, Mas Abimana, ada Sal Priyadi, ada Kunto Aji juga. Ada Aziza Hanum, ada Teguh Rifnu Wikana, ada Dion Wiyoko, Yura Yunita, ada Iyas Lawrence, ada Raisa, Afgan, Sivia, Shiladara, Gamaliel, Ardito Pramono, dan juga Petra Gabriel Michael atau Jebrau. Tuh, dia. Aduh, kalau gini ya. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama hayalan. Halu-halu di bulan September itu, teman-teman. Bener. Kayaknya ini cocok deh diperanin sama. Nah, itu dia. Ada tuh yang kesebut, Mas Lukman Sardi keren kali ya. Tapi alhamdulillah gimana ya jalurnya dan budgetnya gimana ya? Iya. Ternyata diberikan alhamdulillah ya. Jadi bisa berkesempatan kerja bareng, kolaborasi sama orang-orang yang gitu loh. Dan yang penting sih memberikan waktu untuk kita ya, untuk ikutan di Mau Nggak Mau season 2 ini gitu. Dan bisa dilihat juga banyak banget nih jadinya aktor-aktor yang beneran aktor gitu ya, yang biasa film gitu, ikutan di audio acting ini. Suara jadinya ya. Maksudnya itu juga hal yang menantang untuk beliau-beliau yang ikutan. Dan jadinya kayak selama waktu kita lagi proses take juga sama-sama saling uji gitu ya kan ya. Bener. Ya udah pasti kita paling keder kalau sama yang aktor ya. Kayak perasaan kita reading dari kapan tahu ini sekali masuk beres. Dan yang paling gak dilupain ya gitu. Aduh, ini ada sahabat kita juga, Natasha Abigail. Itu lucu banget kalau udah take
sama aktor. Betul. Karena dia beneran kepikiran banget dan dia mukanya beneran beku, bibirnya keluh, membuat kita yang lain tuh akhirnya juga tertawa gitu kayak. Kenapa serius banget kayak? Wow, ini semacam kayak UN ya katanya gitu. Dan akhirnya terucap jokes-jokes yang jayus. Saking tegang dan teguhnya. Jadi ngomong orang yang gak ada ya. Untuk mencairkan suasana. Bener. Tapi kok biasanya lucu ya. Gitu. Nah, jadi tapi ini kalau ada yang satu momen lucu ya. Jadi gini, ada satu momen nih. Ini jadi pengalaman pribadi gue yang gue juga gak bakal bisa ngelupain sih. Karena jadi ada satu peran menjadi seorang guru gitu ya. Yang gue tuh ini kalau dibilang bermimpi sebenarnya mimpinya bulan September. Ini beneran kayak lagi udah mau produksi terus gue gini, aduh kayaknya kalau gurunya Mbak Nana seru nih, gitu kan? Serunya tuh seru tegang, rada tegang gitu. Kalau dibuat Mbak Nana pasti lucu banget. Terus kata Melon kayak, udah coba aja Japri, gue iseng Japri. Mbak Nana, ini kita gimana gini, kira-kira mau nggak? Boleh. Detik itu juga ketika Mbak Nana bilang oke, aku mau ikutan, detik itu juga gue telepon scriptwriter yang bukan Nara benar. Karena gue Nara timnya Tumpal kan? Benar. Keren disapu-sapunya keren. Gue langsung telepon scriptwriter, gue bilang gue izin ya untuk dialog guru ini gue yang buat, silakan gitu. Terus gue akhirnya membuat karena kan kita suka banget nontonin Bu Nana ya, di Mata Najwa dengan karakter yang sangat kuat. Itu dia, dan suara yang berima gitu. Alhasil udah gue buat skripnya, terus kontak-kontakan sama scriptwriternya. Udah, abis itu Mbak Nana datang, bacakan. Ketika udah jadi, gila ini nggak nyangka banget sih. Memang seperti bayangan lo gitu ya. Iya. Gini, seperti bayangan cuman ternyata bayang-bayang menjadi nyata yang lebih dari yang kita ekspektasikan gitu ya. Iya banget lah gitu. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya yang mau berpartisipasi di Mau Nggak Mau season kedua ini gitu. Jujur ini kita kayak ngerasa banyak dapat rezeki dan banyak dapat kemudahan sih di proses produksi Mau Nggak Mau 2. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, dan kehadiran teman-teman media di sini juga merupakan rezeki buat kita. Udah mau ngeluangin waktu, terima kasih banyak. Nah, ini buat teman-teman media semuanya yang sekarang lagi nontonin kita, boleh nih kalau sekarang dengerin kitanya masih pakai speaker, colokin headphone-nya atau earphone-nya, karena sekarang juga kita akan menampilkan trailer. Ini adalah official trailer dari Mau Nggak Mau season kedua ini. Mungkin di trailer ini bisa nebak-nebak nih, ini ceritanya gimana sih? Ini suaranya siapa ya? Atau nanti ujungnya akan kemana ya gitu, karena lagi-lagi highlightnya kan adalah si Mau Nggak Mau season 2 ini adalah satu cerita dengan 4 genre berbeda. Jadi lagi-lagi ini kalau dibilang ceritanya tentang apa, gado-gado sih menurut gue. Gado-gadonya tuh beneran semuanya ada ya, nggak ada yang kayak nggak pakai ini ya, nggak ada. Jadi semuanya ada, rasanya tuh semuanya ada. Dan sekali lagi gue mau ucapkan terima kasih juga karena di Mau Nggak Mau season 2 ini kita diberikan waktu untuk mengeksplor diri lebih jauh lagi. Betul. Gitu. Jadi ini benar-benar push the limit, push the boundaries. Kayak kita apa yang tadinya kita cuma ngayal-ngayal doang, halu-halu doang, kayak gimana ya ini supaya bisa kejadian. Nah, semoga tadi sudah bisa ini ya membuat teman-teman kayak ini apa ya semuanya gitu, dan jangan lupa untuk dinikmati di hari pertama bulan Ramadan, di mana di setiap minggunya kita akan langsung rilis 4 episode dalam satu genre, dan di minggu keempatnya akan ada 1 episode aja. Jadi total 13 episode. 13 episode. Jangan lupa ketika mendengarkan gunakan headphone terbaik yang Anda punya. Itu yang terpenting karena lagi-lagi ini adalah cinematic audio series. Jadi kita akan ngebuat kalian semua kayak nonton film tapi nggak ada visualnya. Betul. Gitu kan selama pandemi kan kalau misalnya di rumah udah rebahan, halu-halu. Nah ini tinggal merem, tambahin lagi gitu. Nah.